Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini terutama saya tujukan kepada Bapak Dirut Pupuk Kaltim, Bapak Budi Waju Susilo. Saya namakan dari hati ke hati episode yang ketujuh. Judulnya adalah investasi saham LCGP. Jadi saya yakin Bapak Dirut sudah mendapat penjelasan dari pengurus dana pensiun yang sebelum-sebelumnya. Tapi izinkan saya memberikan penjelasan yang mungkin komprehensif. Jadi saya harapkan Pak Dirut bersedia menerima informasi cover both side. Semua tahu bahwa saya berseberangan dengan pengurus-pengurus pengganti saya, sehingga terjadi proses hukum dan sebagainya. Saya akan menguraikan ini seobjektif mungkin dan dengan data yang valid, Jadi saya mulai kronologis ya. Saham LCGP adalah perusahaan properti. Itu oleh Dapen Pupuk Kaltim sudah dimulai sejak pengurusan sebelum saya. Yaitu Direktur investasinya Pak Tenta ya, dirutnya Pak Abdullah Mataji. Mereka sudah mulai memang belum besar-besaran ya, dan menurut pengurus sebelumnya ini menguntungkan ya, trading saham LCGP ini. Nah, saya melanjutkan dan menambah volumenya dan selama ini saya mengikuti langkah yang dilakukan oleh pengurus sebelumnya, yaitu pembeliannya dengan pasar nego, bukan langsung di pasar modal. Tujuannya apa? Supaya kita terlindung karena ada yang menjamin ya. Jadi tradingnya itu setiap bulan kita dijamin mendapatkan keuntungan 2%. Jadi kita beli awal bulan, di akhir bulan dia buyback. Itu namanya pasar nego. Dia mempunyai saham LCGP yang banyak sekali dan dia tradingkan ya. Ini untuk keamanan Dapen. Kemudian mitra kita adalah PT SMS ya. Kemudian selama ini trading itu sudah menguntungkan ya. Jadi sejak saya pertengahan 2013 sampai akhir 2015, dari trading saham LCGP itu diperoleh keuntungan rilis 23 miliar. Lumayan, itu CRO-nya sekitar 25% ya, kira-kira. Kemudian ada lagi keuntungan unrilis, karena saya menukar saham-saham Dapen, mohon maaf ini ya warisan pengurus sebelumnya yang tidak bergerak ya, saham gocap ya tinggal 50 perak dan sebagainya, yang nilainya ya turun rata-rata hampir 50%. Nah, ini ditukar dengan saham LCGP senilai pembeliannya, sehingga di situ dapat keuntungan 25 miliar. Jadi yang kita jual senilai 25 miliar, tapi dalam pembukaan berubah saham LCGP menjadi 50 miliar. Ya. Nah, ini barangkali ini yang dilaporkan oleh oleh pengurus pengganti saya kepada salah satu komisaris yang mantan KPK ya, Pak Ade Hidayat, yang diinformasikan ya ini terjadi tukar guling Pak, sehingga Pak Ade Hidayat marah betul pada kemurusan saya dan meminta itu diaudit. Ini saya dapat info yang cukup valid ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu haknya ya, haknya pengurus pengganti saya ya. Jadi sebetulnya trading yang dana cash dari Dapen itu, jadi total investasi kita 136 miliar memang ya, yang terbesar pada saat awal 2016 ya. Itu 40 miliar ya, sebelumnya ada 80 miliar, tapi yang 50 miliar itu
tukar guling, jadi bukan yang cashnya hanya 86 miliar dan sudah diperoleh keuntungan sekitar 48 miliar selama ini. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa proses ketika terjadi pembelian yang terakhir itu saya lakukan dengan sangat hati-hati sesuai prosedur, bahkan sangat melebihi prosedur ya. Pertama itu tadi alasannya sudah dimulai sejak pengurus sebelumnya, saya hanya melanjutkan. Kemudian investasi itu sudah disetujui oleh pengawas dan pendiri dan juga ada tercantum dalam rencana investasi tahunan. Kemudian ada kajian konsultan. Jadi saya pada saat pembelian terakhir itu tidak langsung saya beli, saya dikaji dulu oleh konsultan independen, konsultan investasi namanya. Dikaji ternyata layak ya. Pada saat itu menyatakan karena belum pernah ada comply atau saham LCGP itu 3 tahun berturut-turut itu masuk Kompas 100. Kemudian belum ada pelanggaran yang terjadi. Kemudian dia punya proyek-proyek yang menarik ya. Kemudian pada saat itu juga terdengar ada proyek yang akan dijalankan oleh LCGP, yaitu menara MUI di tanah mereka di Bambu Apus, Taman Mini. Itu yang meresmikan adalah Presiden Jokowi. Ini yang membuat kita juga menjadi makin yakin pada investasi ini. Kemudian juga yang mendorong kita membeli saham ini jumlah besar adalah adanya target dari pendiri yang besar sekali. Kami ditargetkan mendapatkan ROI itu 15%. Ya ini bukan mustahil karena tahun 2014 itu tercapai 14% ROI kita, tertinggi di antara dapen-dapen di BUMN ya. Kemudian langkah lain yang untuk mengamankan itu, karena setelah kita beli ternyata LCGP atau PT SMS itu tidak kunjung membeli kembali, maka kami desak supaya membuat perjanjian buyback. Itu bulan Mei 2016 ada perjanjian buyback di mana PT SMS akan membeli kembali 136 miliar itu paling lambat Oktober 2016. Jadi ada 6 langkah pengaman yang kami lakukan terkait saham LCGP. Ini barangkali Pak Dirut belum pernah mendapat informasi sekomprehensif ini. Terus terkait saham LCGP ini sebetulnya ada hal-hal yang bisa membuat kita tidak rugi karena selama proses sebelum di pengadilan itu pihak SMS karena kami tekan terus sudah menawarkan, yang pertama adalah kios-kios di Pondok Gede. Ada 300 kios. Nilainya itu yang dimiliki oleh SMS ya, Pak Denny Bustami. Nilainya 165 miliar. Tetapi ini setelah ditinjau oleh pengurus merasa ada risiko karena tidak berdiri di atas tanah sendiri, tetapi berdiri di atas tanah Pemda, yaitu di atas pasar. Jadi lokasinya di atas pasar itu ada ruko-ruko banyak sekali punya mereka, mau diberikan kepada kita sebagai pengganti saham-saham yang sudah kita beli dan harganya turun atau sudah disuspend misalnya. Ya saya menghargai pemikiran pengurus karena ada risiko itu, tapi sebetulnya yaitu lantai yang atas itu dipakai Transpart ya, disewa oleh Transpart ya, lumayan, artinya ya ini debatable, tapi saya menghargai kalau memang mestinya kalau itu ditolak pengurus mestinya minta yang lain, kan masih punya utang, tapi menilai ini tidak layak untuk kami miliki, kami tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik dan ada risiko kepemilikan dan sebagainya. Seharusnya pengurus minta ganti yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pengadilan pihak SMS itu telah menyerahkan aset tambang pasir di Banten nilainya 96 miliar.
itu pun tidak dieksekusi oleh pengurus. Bahkan saya dapat info staf itu berencana untuk mensurvei, itu malah dilarang. Nah, ini aneh sekali ya. Jadi opportunity untuk menghilangkan kerugian dengan menerima aset tambang itu sama sekali diabaikan. Nah, saya berkali-kali menyurati supaya hutang pihak ketiga ini ditagih, diproses. Bahkan ketika saya bebas dan saya menemui Pak Bakir itu bilang kepada saya, itu harusnya dituntut secara perdata bahkan pidana. Itu saya dengar langsung dari Pak Bakir, demi Allah saya berani bersumpah mendengar itu. Tapi anehnya tidak dieksekusi sama pengurus, itu mengherankan sekali bagi saya. Sehingga lost opportunity sampai sekarang. Sekarang pun kita masih berkesempatan untuk menagih karena perjanjian notarial itu, perjanjiannya notarial antara saya dan pihak SMS itu, perjanjian notarial ya. Jadi ini makanya kita pertanyakan ya, kenapa tidak dilakukan penagihan atau bahkan juga tuntutan perdata, bahkan bisa kita pidanakan karena ini kerugian yang sangat besar sekali. Nah, di samping itu kita juga masih punya opportunity karena kita dengan 136 miliar nilai saham itu, kita memiliki saham itu sekitar hampir 5% ya, 4,5% saham itu. Dan perusahaan ini, LCGP ini masih punya aset ya, masih berjalan meskipun terseok-seok sekarang, tapi asetnya besar sekali di Taman Mini itu. Sekitar menurut laporan keuangan terakhir ya 2021 atau 2022 ya, itu equity dari perusahaan ini 1,7 triliun. Artinya kepemilikan 5% itu ya mungkin sekitar 80 miliar kita punya. Tapi untuk mengambil itu kan perlu effort ya. Justru saya berharap LCGP itu segera di-unlist dari bursa, karena dengan aturan sekarang kalau dia di-unlist, dia harus membuyback semua saham itu senilai 3 bulan, rata-rata 3 bulan terakhir nilai saham di bursa sebelum disuspend. Nah, menurut saya ini kalau ini terjadi, saya tanya salah satu direksinya, bisa nggak membayar menggantikan? Ya bisa, kita tinggal jual aja tanah-tanah itu, kan harganya udah tinggi. Kita jual tanahnya, bisa untuk membayar itu. Menurut kira saya, Dapen paling tidak dapat sepertiganya atau seperempatnya ya, antara 40 sama 50 miliar. Jadi kita harus cek, tinggal cari ya 3 bulan terakhir sebelum disuspend itu harganya berapa, dan kita punya saham sejumlah berapa, tinggal dikalikan. Dugaan saya paling tidak itu 40-50 miliar. Saya kira itu Pak Dirut, mudah-mudahan ini bisa menetralisir ya barangkali info-info yang tidak lengkap ya. Jadi saya memberikan informasi yang komprehensif mulai dari awal sampai terakhir sampai dengan sekarang. Ada opportunity loss yang disebabkan, mohon maaf, karena kelalaian, karena keengganan, karena ketidakseriusan, atau karena kesengajaan ya, nggak tahu ya. Ini ya, makanya saya minta ini kalau bisa ya diaudit investigasi ya. Mungkin itu dulu Pak Dirut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.